musim hidupku. Roh penolong mampukan jiwaku untuk melanjutkan rencanamu. Tanpa kuasamu ku takkan sanggup, sungguh kaulah nafasku. Ku percaya kau setia selamanya. Tuhan, kau takkan tinggal diam, selalu berperkara untuk kebaikanku. Kau terbaik untukku. Tuhan, kau bentuk pribadiku menjadi yang baru, agar ku menerima kemenanganmu di setiap musim hidupku. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Haleluya.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Ada shalom sore hari ini. Haleluya. Saya yakin sukacita surgawi ada buat setiap kita sore hari ini. Amin. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan satu dalam doa, kita akan mulai ibadah kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh hadir ibadah tatap muka di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semua hanya karena kasih-Mu, semua hanya karena rencana-Mu yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu hari ini Tuhan. Oh kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima lawatan-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kami undang Roh Kudus untuk turun beracara di tempat ini. Haleluya. Lawatan Tuhan terjadi di tempat ini maupun yang sedang menonton dari rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat kami sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap menerima sukacita dari-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh. Katakan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, bukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Siapa yang merasa sukacita sore hari ini, lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhi. Mari jemaat katakan lebih lagi, haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata. Mari sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata.
Dengan segenap hati kami mau sorakan haleluya. Oh, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kami yakin sukacitamu hadir sore hari ini Tuhan, menjangkau setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Katakan lebih lagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Katakan sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih sekali lagi katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan sore hari ini. Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Setiap hati kami Tuhan sore hari ini. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, menemaniku. Di atas gunung batu, kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami milik-Mu saja Tuhan.
dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Sama-sama kata, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ku sembah, di setiap ku nyatakan Engkau, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nama. Ku nyatakan, saya undang setiap saudara untuk Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ku sembah, di setiap nafasku. Ini setiap ungkapan hati kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan lebih lagi kepada Tuhan. Sikaralabarabarabar. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, di setiap nafasku. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau baik buat kami Tuhan.
Ini setiap kerinduan hati kami Tuhan. Oh, selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Oh, Yesus, karala bara 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 bara. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Rancangan-Mu kekal selamanya Tuhan. Sore hari ini kami boleh mengungkapkan setiap kerinduan kami kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Oh, oh, oh. Yesus, Yesus. Oh, sekarang bara 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 bara. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Oh, kebangkitan terjadi di tempat ini. Setiap yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Yang sedang berbeban berat boleh dilepaskan, boleh digantikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang bara 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 bara. Kuraba bara basikara bara 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 bara. Kurambata garala bara 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 bara. Kirapata garala bara 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 bara. Oh, sikarana bara bara tercurah 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 dalam nama Yesus. Oh, Yesus. Sikarala bara 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 takarala bara 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 bara. Kirapara masikarala bara 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 bara. Haleluya. Oh, Yesus. Oh, sikarala bara 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 bara. Terima kasih. Engkau Tuhan yang baik buat setiap kehidupan kami. Rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu ada, menemani kami, berjalan bersama kami, melalui semua hal yang sulit dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi
tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik, haleluya. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang tak terjadi dan yang akan terjadi, hanya namamu saja Tuhan. Tak bisa mengubahkan. Haleluya. Kau tetap Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Oh, kau tetap Tuhan yang baik. Oh, apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, oh, tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik, tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik, tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Kami tetap dalam hadirat Tuhan. Kami tetap dalam hadirat Tuhan. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Berbicara buat setiap kami Tuhan sore hari ini. Biar yang lemah dikuatkan. Biar yang sakit disembuhkan. Oh, biar roh kami menyala-nyala Tuhan. Amanat agung itu boleh terjadi buat hidup kami. Oh, biar banyak jiwa boleh melihat dalam hidup kami. Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus. Jamah, jamah, jamah. Bebat setiap hati yang terluka sore hari ini. Ganti dengan sukacita. Ganti dengan sukacita. Engkau tahu kami merindukan Engkau. Engkau tahu Tuhan. Sikarala bara 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 bara. Sikarala bara 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 bara. Kirala bara 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 sikarala.
Mari Roh Kudus beracara dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mau tinggal diam Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari beracara Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Yes. Yes. Sikarala para. Sikarala para. Sikarala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kirala para. Sikarala para. Ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sikarala para. Haleluya. Haleluya. Sikarala para. Sikarala para. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Roh Kudus ambil alih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat Tuhan, duduk di tempat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebentar kita akan tersambung dengan Bapak Pendeta Paulus Wiratno dari Bali. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi yuk. Haleluya. Terima kasih. Shalom Bapak. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Saya diberkati sekali dengan pujian dan penyembahannya luar biasa malam ini. Bapak Ibu Saudara, apakah kita langsung bisa berdoa untuk kebenaran firman Tuhan? Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur malam ini boleh berjumpa meskipun lewat online. Tetapi kami yakin Roh-Mu akan menerangi pikiran dan hati kami, sehingga malam ini menjadi malam pewahyuan. Kebenaran itu menjadi rema. Dan ketika kebenaran menjadi rema, kebenaran itu akan menguatkan, meneguhkan, menyembuhkan, memulihkan hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi umat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dan semua yang percaya mengatakan, Amin, amin. Siap diberkati?
Ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah siap diberkati, tolong tengok ke kanan atau ke kiri ke teman Anda dan bilang, "Saya sudah siap diberkati." Katakan sekarang. Amin, amin. Wah, saya diberkati sekali lihat Mbah Restu memuji Tuhan tadi, sangat semangat. Amin. Saya juga lihat ada Ibu Darsih menyembah Tuhan, sangat semangat sekali. Saya diberkati. Nah, malam hari ini renungan kita adalah tentang kebiasaan yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ingat baik-baik, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ada salah satu pesan yang Tuhan tinggalkan ialah supaya kita menunggu di Yerusalem sampai kuasa dari alam atas, kuasa Roh Suci itu memenuhi hati kita. Nah, salah satu fungsi daripada kehadiran Roh Suci adalah untuk menjadi penghibur. Roh itu dikirim untuk menghibur. Kenapa kita harus dihibur? Karena ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan, waktu itu aniaya, bisa-bisa sukacita itu hilang. Nah, oleh karena itu kita harus bisa setiap hari belajar untuk hidup dalam sukacita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang diberi kemampuan bersukacita. Buktinya apa? Anda bisa ketawa. Satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang bisa ketawa itu hanya manusia. Ya kan? Coba yang punya kucing pernah lihat kucingnya ketawa atau tidak? Ya kan? Yang punya anjing pernah lihat anjing saudara ketawa? Tidak bisa. Satu-satunya makhluk Tuhan yang bisa bersukacita, ketawa adalah manusia. Karena manusia diciptakan untuk bahagia. Maka perhatikan baik-baik ibu-ibu yang punya bayi. Perhatikan bayi Anda itu tidak diapa-apakan, itu bisa senyum sendiri. Ya kan? Bayi itu tidak istilahnya tidak dinyanyikan, tidak dibikin lucu-lucu, bisa ketawa, terkekeh-kekeh sendiri. Ya kan, perhatikan bayi, bahkan bayi itu waktu masih tidur bisa ketawa sendiri. Ya, orang Jawa bilang bisa ngekek-ngekek sendiri, ya kan, itu bayi. Nah, menurut survei, waktu Anda masih bayi, waktu Bapak Ibu masih bayi, sehari semalam itu bisa ketawa 450 kali. Itu rata-rata. Tetapi sayang, seiring dengan pertumbuhan umur, waktu kita umur 45, katanya tinggal 15 kali ketawanya. Lalu yang 300 atau 435 kali kemana? Hilang ditelan oleh tagihan listrik, cicilan motor, pulsa HP yang habis, dikhianati orang, digosipin. Jadi sukacita kita hilang. Maka Tuhan mengirimkan roh penghibur supaya kita bisa punya alat untuk menafsirkan kenyataan dengan kebenaran firman. Karena roh itu dituntun untuk atau menuntun kita untuk mengenal kebenaran. Kebenaran itulah yang kita pakai untuk mengartikan, menerjemahkan, menafsirkan kenyataan. Nah, ketika kita punya perangkat untuk bisa menafsirkan kenyataan, kita akan bisa menghadapi kenyataan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang mau kita bahas pada malam hari ini. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, siapa yang sudah 3 bulan tidak bisa ketawa, angkat tangan. Saya bisa. Halo, sudah bisa kembali suaranya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kembali kepada tadi apa yang
terputus tadi, bahwa roh itu dituntun untuk kita bisa mengenali kebenaran. Nah, kenapa kita harus mengetahui kebenaran? Karena kebenaran itu yang menolong kita menerjemahkan kenyataan. Nah, itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin banyak kebenaran yang kita kenal, semakin banyak kebenaran yang kita masukkan dalam hati, semakin bagus cara kita menerjemahkan kenyataan. Ini contoh. Ada ayat yang mengatakan, berkatilah musuhmu, kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang bikin susah hidupmu misalkan. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda dikhianati, ketika Anda dizolimin orang, kemudian saudara menggunakan kebenaran tadi yang mengatakan, doakanlah musuhmu, doakanlah orang yang mengkhianati kamu. Akhirnya pada waktu kita dikhianati, kita masih bisa mendoakan, ya Bapak, ampunilah. Akhirnya kita tidak marah, kita bisa bersukacita. Nah, pada malam hari ini saya mau mengajarkan 4 keterampilan yang harus Bapak Ibu miliki. Karena apa? Kebiasaan untuk melahirkan tindakan-tindakan yang mendatangkan sukacita itu harus diciptakan. Karena kebahagiaan adalah hasil daripada ciptaan, bukan ditemukan. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan begini, oh nanti kalau saya sudah memiliki ini, atau pergi ke tempat ini, atau piknik ke sini, saya akan bahagia. Salah konsep. Kebahagiaan tidak ditemukan. Kebahagiaan itu diciptakan. Maka Yakobus pernah mengatakan, waktu kita menghadapi pencobaan, waktu kita menghadapi tantangan, Anda masih bisa berbahagia. Karena apa? Anda atau Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita punya alat tafsir untuk menerjemahkan kenyataan. Anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara, waktu engkau menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Alkitab mengatakan, kita masih bisa bersukacita, kita masih bisa bahagia walaupun menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi kenyataan. Karena apa? Kebahagiaan adalah hasil penafsiran kenyataan. Nah, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu membaca kitab Filipi. Karena di dalam kitab Filipi kita mendengarkan 6 kali Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah, bergembiralah, bersukacitalah. 6 kali diulang-ulang. Padahal Rasul Paulus waktu itu sudah umurnya tua, tangannya dibelenggu, kakinya dirantai, berada di penjara di dalam situasi yang sangat-sangat mengenaskan. Belum lagi dia menderita penyakit kanker mata. Di umur yang sudah tua dan dalam situasi yang sangat memprihatinkan, dia masih bisa menulis surat untuk jemaat di Filipi dan mengatakan berbahagialah, bersukacitalah. Jadi kita bisa bersukacita meskipun sedang menghadapi duka lara atau kesulitan atau tantangan atau kena PHK atau kena COVID dan sebagainya. Katakan amin. Amin. Nah, sekarang ada 4 skills, 4 hal, 4 kebiasaan yang bisa menolong kita bersukacita. Yang pertama, jadilah orang yang suka mengucap syukur. Semua mengucapkan kata mengucap syukur. 1, 2, 3. Amin. Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4. Di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bersyukurlah dalam segala perkara. Mengucap syukur dalam segala perkara. Karena kebiasaan mengucap syukur mendatangkan sukacita di dalam hati. Jadilah orang-orang yang gampang berterima kasih. Gampang mengucapkan matur nuwun. Gampang mengucapkan thank you. Sehingga saudara bukan hanya yang mendengar kata-kata terima kasih yang bahagia, kita sendiri bisa berbahagia karena mendengarkan kata terima kasih. Kenapa?
Waktu kita berterima kasih, itu tanda kita bisa menerima kenyataan yang ada. Maka saya suka lagu itu, walaupun jarang dinyanyikan di gereja atau tidak pernah dinyanyikan di gereja. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Terus, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Orang yang gampang mengucap syukur, wajahnya ceria. Orang yang suka mengeluh, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit mukanya musak, lama-lama dia akan kehilangan sukacita. Maka belajarlah mengucap syukur. Ini rahasia hidup bahagia. Rasa syukur yang datang dari rasa cukup, itu mendatangkan rasa nikmat. Rasa nikmat itulah yang membuat kita bersukacita. Maka cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Suami-suami, kalau pagi hari sudah dimasakkan makanan, sarapan, apapun yang ada di meja makan, kalau itu hanya ada sambal, godong pohong, sambal orek, bersyukurlah. Amin. Jangan tanya tetangga, hei tetangga, ada makanan apa di rumahmu? Kemudian tetangga mengatakan, oh di rumahku ada pecel lele, ada kambing guling, ada ayam goreng. Kemudian saudara mulai meneteskan air mata dan saudara menyanyikan lagu, meskipun saya susunya panjang sekali. Kemudian saudara lupa menikmati apa yang ada di depan. Nah, waspadai hati yang suka membanding-bandingkan. Kalau ada saudara-saudara yang suka membanding-bandingkan, itu bahaya. Nah begini, saya ini lahir dari Kendal. Jadi ada yang tahu Kendal, Kalinewungu ajar kenal karo aku, ya kan? Di kampung saya dulu waktu kecil, kalau ada tetangga punya kerja atau tetangga bangun rumah atau tetangga beli mobil, nanti di sungai itu waktu nyuci, ibu-ibu itu ada yang ngomongi. Orang Jawa bilang digelendengi, ya kan? Digelendengi, oh kowe paling kuwi amek setan atau amek tuyul. Nah, saudara, bukan urusan saudara kalau ada orang diberkati, mereka bisa bangun rumah, itu berkat buat mereka. Anda tidak perlu harus gosipin atau menangis karena orang lain diberkati. Belajarlah mensyukuri apa yang Anda miliki. Yang sudah ada di tangan, di genggaman tangan saudara, disyukuri supaya ada sukacita. Nanti kalau saudara suka membanding-bandingkan, rumahmu piro? Telu, lah aku urung duwe omah. Mobilmu piro? Loro, lah aku urung duwe mobil. Bojomu piro? Papat, lah aku urung duwe bojo. Nah, saudara, akhirnya saudara-saudara menjadi orang yang tidak bisa menikmati. Jadi jangan suka ngitung rezeki orang. Hitunglah rezekimu sendiri. Semua mengatakan amin. Amin. Jadi yang punya kebiasaan suka membanding-bandingkan, waspada. Sebentar lagi saudara akan terjebak dengan sakit hati karena iri hati. Jadi jangan sampai hidup sekali Anda kehilangan sukacita gara-gara lupa bersyukur karena ngitung rezeki orang. Dulu waktu saya baru bertobat, ada lagu yang bunyinya begini. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Katakan amin. Sering-seringlah bersyukur. Yang kedua, kebiasaan yang kedua yang baik untuk hidup bahagia adalah kalau datang kepada Tuhan, kalau datang ke rumah Tuhan, kalau lagi menghadapi masalah, sering-seringlah memuji Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Dan setiap kali aku berdoa, di dalam Filipi pasal 1 ayat 4, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Kalau datang kepada Tuhan, datang dengan sukacita. Makanya saya diberkati, lihat Mbah Restu menyanyi, ya kan? Mengangkat tangan, lihat Budarsi dan jemaat-jemaat yang lain tadi semua pada semangat. Saya senang. Karena apa? Waktu Anda datang di hadirat Tuhan dengan hati yang lega, dengan
suasana hati yang lepas, saudara angkat tangan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ada sukacita yang mengalir di dalam diri saudara. Maka saya biasakan pagi hari, waktu bangun pagi, mandi atau pergi ke tempat kerja, saya menyanyi atau mendengarkan nyanyian. Saya kadang-kadang menyanyi lagu yang membuat saya sendiri dikuatkan. Semua baik, walaupun situasi sedang tidak baik. Walaupun mungkin baru kena PHK, walaupun baru mengalami kesulitan, walaupun sedang ditinggalkan, walaupun baru kehilangan, walaupun kau sedang mengalami pengkhianatan. Kalau saudara bisa menyanyikan lagu ini, semua baik, semua baik. Lagu yang kita ucapkan dengan kata-kata dan bisa kita dengarkan, itu menguatkan iman kita. Dan waktu iman kita kuat, kita bisa bersuka cita. Saudara-saudara, Rasul Paulus waktu mengatakan, bersukacitalah, sekali lagi katakan, bersukacitalah, itu ada alasannya. Sukacita itu diciptakan oleh kebiasaan. Amin. Hidup ini sekali. Saya mau kasih awasan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dunia adalah tempat terakhir kita latihan hidup sukacita. Nanti waktu masuk surga, dengar, di surga kita akan praktek hidup dalam sukacita karena surga hanya ada satu suasana, sukacita. Di surga tidak ada tangisan dan air mata. Maka tolong hidup singkat di dunia ini, belajarlah dan biasakanlah bersukacita. Supaya waktu masuk surga tidak kaget. Karena di surga hanya ada satu suasana, sukacita. Saya agak takut dengan saudara-saudara yang hidup sekali punya kepahitan, bawaannya murung, sedikit-sedikit marah, saudara tidak bisa menerima kenyataan, gampang iri hati, wajah kayak pepaya. Waktu masuk surga, saya agak takut. Jangan-jangan saudara nanti tanya kepada malaikat, Tuhan malaikat, saya bosan lihat wajah saya sendiri di surga ini. Saya tidak biasa hidup sukacita. Adakah tempat lain selain ini? Ada. Mau pindah ke sana, namanya neraka. Saya yakin saudara tidak mau pindah ke sana. Maka tolong lihatlah dirimu sendiri, apakah selama ini Anda bersukacita atau tidak. Haleluya. Kebiasaan pertama mengucap syukur. Kebiasaan kedua datang ke hadirat Tuhan melalui doa atau memuji Tuhan. Biasakan bersukacita. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Jadi kebiasaan ketiga yang bisa menolong saudara bersukacita dalam suasana yang tidak memungkinkan adalah carilah sesuatu yang positif dalam situasi yang negatif. Rasul Paulus ahlinya dalam hal itu, dalam hal ini. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13. Ini Rasul Paulus di penjara. Tangannya dirantai katanya. Umurnya sudah tua, dia menderita penyakit mata. Dalam situasi dia di dalam penjara, dia bisa menulis surat yang bunyinya seperti ini. Dengar baik-baik. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Karena aku dipenjara, semua orang di istana dengar kabar berita Injil. Karena aku dipenjara, aku bisa memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mendengar. Karena aku dipenjara, orang-orang bisa melihat keajaiban Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Rasul Paulus tidak mengeluh dengan keadaan. Dia tidak menyesali, oh kenapa saya ikut Tuhan, kok malah susah begini. Lah aku sadurunge nderek Gusti Yesus sih uripku seneng. Saiki nderek Gusti Yesus kok aku malah aniaya, kesulitan, tantangan. Jangan sampai saudara menghadapi atau mengucapkan kalimat seperti itu. Ingat baik-baik, dalam situasi negatif sekalipun, berusahalah untuk berpikir positif. Lalu caranya bagaimana? Gunakanlah kebenaran firman Tuhan. Makanya
roh penghibur itu dikirimkan. Untuk apa? Untuk supaya kita paham bahwa alat penafsir terbaik untuk menghadapi kenyataan adalah kebenaran firman. Contoh, saya pernah kena kanker. Saya harus tinggal di Singapura 3 bulan. Karena sakit kanker saya di rongga sinusitis. Saya harus menjalani kemoterapi 15 kali. Dan harus diradiasi 35 kali. Saudara-saudara, di benak orang Indonesia, kalau mendengar kata kanker, kesimpulannya mati aku, ya kan, mati aku. Jadi saya sudah pikir mati nih, saya mati bakalan, enggak lama lagi saya hidup ini, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, saya malam itu waktu baru selesai mendengarkan hasil scan, istilahnya hasil PET scan yang mengatakan kabar buruk Bapak, Anda tidak menderita penyakit radang sinusitis, tetapi kanker di rongga sinusitis. Waktu saya mendengar kata kanker, mati aku. Lah malam hari, nih dengar baik-baik nih. Di apartemen, di rumah di mana saya tinggal itu, ada anjing yang menggonggong, melolong semalam-malaman. Nah, firasat orang Jawa ini, kalau ada anjing melolong semalam-malaman, weh sono sing arep mati sesuk. Sopo sing mati sesuk, ya kan? Mati aku. Jam 4 pagi, ada burung namanya ule-ule. Waduh, sudah peneguhan 2. Mati aku, mati aku. Nah, dalam situasi seperti itu, saya sebagai hamba Tuhan tetap saja mengalami stres. Stres mikirin penyakit dan stres mikirin bagaimana bayar. Sekali kemoterapi 18 juta. Sekali radiasi 12 juta. Saya perlu 400 juta. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya merenung dan saya percaya sebuah kebenaran firman Allah yang mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya dan dipanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28 menjadi alat tafsir yang paling bagus untuk menerjemahkan kenyataan yang sulit diterima dengan akal sehat. Oh saudara-saudara, pada waktu saya mengingat ayat itu, tiba-tiba muncul keyakinan, muncul iman. Saya tidak takut lagi menghadapinya karena saya tahu dalam situasi yang negatif, saya melihat ada kuasa Tuhan yang nanti akan dinyatakan. Ada mujizat yang nanti akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan. Dan benar, saudara-saudara, benar. Saya sudah stres bagaimana bayar. Ternyata saya digratiskan oleh Dr. Carmen Wong. 15 kali kemoterapi, 35 kali radiasi, gratis, tis, dan pulang disangoni, pulang diberkati. Amin. Jadi segala perkara Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Belajarlah menggunakan firman dalam situasi negatif supaya Anda tetap positif. Karena Tuhan itu peduli, Tuhan mengerti, Dia tidak pernah membiarkan Anda menghadapi kesulitan sendiri. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Yang terakhir, kemampuan keempat atau skill keempat yang perlu Bapak Ibu miliki adalah belajar cuek dengan apa kata musuh Anda. Belajar cuek. Tahu cuek? Ya. Tidak usah ditanggapi apa kata mereka. Tidak usah ditanggapi kalau ada yang sirik. Tidak usah ditanggapi kalau ada yang iri. Tidak usah ditanggapi kalau ada yang mencoba mempersulit hidup saudara. Karena Rasul Paulus mengatakan seperti ini di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Dalam bahasa Inggris dikatakan ada kalimat
Dengan orang-orang ini, orang-orang yang rese, orang-orang yang melakukan dengan dengki, bahkan yang memperberat aku di dalam penjara, Rasul Paulus mengatakan begini, I don't care. Saya tidak peduli dengan mereka, yang penting aku melakukan bagianku. Yang penting aku menjalankan tugasku. Yang penting aku hidup dalam kebenaran. Saya tidak peduli apa kata mereka. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau mau hidup dalam sukacita, jangan ngikuti suara mereka semua. Jangan mencoba untuk menyenangkan semua orang, karena tidak mungkin kita menyenangkan semua orang. Katakan amin. Sekarang tengok teman saudara, sahabat yang ada di samping saudara, sambil matanya melotot, bilang, jangan berusaha menyenangkan semua orang. Lakukan sekarang, 1, 2, 3. Saudara tidak mungkin bisa menyenangkan orang. Karena apa? Sebaik-baiknya saudara, masih ada orang yang tidak akan baik dengan Anda. Sesaleh-salehnya saudara, masih ada orang yang tidak suka dengan kesalehan saudara. Jadi daripada tiap hari kita berusaha untuk menyenangkan harapan semua orang, lebih baik kita mengatakan, I don't care. Saya tidak peduli. Luweh kabeh. Mau ngomong apa-apa, luweh kabeh. Nah, sikap itu menolong kita untuk bisa fokus melakukan apa yang Tuhan taruh di hati kita, menjalankan apa yang menjadi firman-Nya, bekerja dengan terfokus dan sepenuh hati, tidak peduli apa kata mereka. Katanya ada lagu yang mengatakan begini, hidupku hanya ditentukan oleh perkataannya. Perkataan Tuhan, bukan perkataan tetangga, bukan perkataan musuh saudara, bukan perkataan orang-orang yang selama ini menzolimi saudara. Hidupmu, hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Jadi jangan berusaha menyenangkan semua orang. Bahkan saudara akan cepat masuk rumah sakit jiwa katanya. Kalau saudara berusaha menyenangkan semua orang, tidak mungkin kita menyenangkan semua orang. Dan tidak mungkin semua orang senang dengan kita. Maka saudara-saudara, jalanilah hidup saudara. Kalau ada tetangga yang suka gelendengi saudara, tahu suka ngomongin saudara, masih ada di kampung saya ada itu. Mungkin di jemaat Pelangitan Pati tidak ada orang yang suka gosip ya. Bersyukurlah kalau tidak ada. Kalau ada, berhentilah gosip. Kalau ada yang suka tumbak cucuan, ya, suka ngomong sana, ngomong sini, saudara berhenti, karena itu tidak akan mengubah suasana hati saudara. Saudara justru akan bikin suasana hati orang tidak baik. Berhenti ngomongin orang. Tidak usah ngurusin apa yang menjadi persoalan orang. Urusi dirimu sendiri. Urusi persoalanmu sendiri. Urusi rumah tanggamu sendiri. Tidak usah ngurusin rumah tangga orang lain. Katakan amin. Kalau saudara punya itu, keterampilan ini, bersyukur, suka memuji Tuhan, berpikir positif, dan cuek dengan apa kata orang, saudara, hidupmu akan dilimpahi dengan ketenangan dan sukacita. Saya mau tanya kepada Anda semuanya. Kalau selama COVID ini ada di antara saudara yang mulai redup wajahnya, sukacitanya mulai hilang, tidak lagi segembira dulu, tolong kembalikan sukacita itu dengan datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ubahlah ratapanku menjadi tarian. Tuhan, pulihkanlah kegembiraan dalam pernikahanku. Tuhan, tolonglah aku supaya aku bisa menjalani hari-hari ini dengan gairah, dengan pertolongan-Mu. Katakan amin. Nah, saya mau minta saudara melakukan sesuatu. Tolong dicek, apakah saudara masuk dalam golongan orang yang terbiasa sukacita atau tidak. Lihat fotomu sekarang, dan coba bandingkanlah dengan umurmu. Jadi maksudnya begini, kalau ada di antara bapak-bapak mungkin umur 72, tapi fotonya atau wajahmu masih kayak umur 27, wow, luar biasa. Hati yang gembira bikin awet muda. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi,
umur 27, wajah 72, saudara perlu pemulihan sukacita. Amin. Jadi tolong sebentar saudara pulang dari ibadah, tolong dicek wajah saudara ini. Sesuai enggak dengan umur saudara atau lebih muda dari umur saudara. Kalau memang lebih muda, bergembiralah. Haleluya. Saudara-saudara, saya kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan mau saudara bersukacita. Dan sukacita tidak tergantung dari luar. Sukacita atau joy itu tergantung dari dalam. Kebahagiaan itu datang dari luar. Dapat hadiah, dapat rezeki nomplok, ya kan? Dapat THR, woi bahagia, itu bahagia. Tapi sukacita, joy itu datang dari hati, datang dari kebenaran, datang dari Roh Kudus. Makanya buah-buah roh salah satunya adalah sukacita. Makanya Tuhan bilang, jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu sampai kamu dipenuhi dengan kuasa, karena kuasa roh itu akan menolong kita memahami kebenaran. Semakin banyak kebenaran, semakin banyak alat tafsir. Semakin banyak alat tafsir, semakin hebat kita mengartikan dan menerjemahkan kenyataan. Maka pada waktu saudara sudah punya kebenaran, mau diomongin, mau dizolimin, mau digosipin, mau digelendengin, saudara masih bisa semua baik. Semua, saudara tidak peduli karena apa? Di dalam diri kita ada sukacita. Dan dalam bahasa Inggris ada kalimat, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan, itulah kekuatanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu situasi Bapak Ibu semuanya, tetapi kalau sore hari ini ada di antara saudara yang dengan jujur mengatakan, Pak, saya perlu pemulihan sukacita. Pak, saya perlu doa agar Tuhan mengembalikan kegembiraan dalam hati. Pak, sudah lama sukacita ini tidak ada di dalam keluarga, di dalam rumah tanggaku, dalam pernikahanku. Pak, saya pengen dipulihkan supaya hati yang gembira itu menjadi obat dalam hidup saya. Kalau ada, saya mau berdoa. Kalau ada yang mau didoakan supaya sukacitanya dikembalikan, angkatlah tanganmu. Saya bisa melihat dari sini. Amin. Saudara yang ingin didoakan supaya sukacita dipulihkan, angkatlah tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami rindu firman-Mu malam hari ini menjadi pewahyuan, menjadi rema, menjadi kebenaran yang akan mengubahkan, memberkati, memulihkan hidup kami. Berfirman kepada kami ya Tuhan dan terangi firman-Mu dalam hati sehingga firman ini menjadi rema. Pulihkanlah sukacita, pulihkanlah kebahagiaan, pulihkanlah anugerah dan kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Keluarga demi keluarga, kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang perlu mujizat, kalau ada yang perlu keajaiban dari Tuhan, malam hari ini juga Tuhan berikan sukacita itu. Berikan urapan-Mu, lawat umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada yang memimpin. Barangkali kalau ada pertanyaan dan sebagainya, saya serahkan waktu selanjutnya. Terima kasih Bapak Paulus Wiratno yang sore malam hari ini telah melayani kami semua. Kiranya pelayanan Bapak selalu diberkati lebih lagi. Amin. Amin. Mari ibu-ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Horalamaya sikata karala pasanda. Tuhan terima kasih
kami berdoa sore malam hari ini buat Bapak Paulus Wiratno yang sudah melayani kami. Tuhan, Engkau yang memberkati pelayanannya, Engkau yang memberkati kesehatan keluarganya, bahkan segala usaha mereka juga diberkati Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan, haleluya. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Horalapasya kata karalapasanda. Kami mengangkat, haleluya, persembahan kami Tuhan. Sore malam hari ini Tuhan, kiranya persembahan kami, baik yang membawa persepuluhan, persembahan ucapan syukur sore malam hari ini Tuhan, kami angkat tinggi-tinggi di hadapan-Mu, kami serahkan ke atas tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah ini buat pelebaran kerajaan surga-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke atas tangan kuasa-Mu, dan Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan Tuhan Yesus. Persembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa malam hari ini Tuhan. Oh haleluya. Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami dengan segala sukacita di dalam kehidupan kami. Engkau Allah Roh Kudus yang menjadi penghibur di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan, oh haleluya, termeterai di dalam kehidupan kami. Karena sukacita itu adalah perintah Tuhan. Oh Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh Tuhan, kami juga mendoakan malam hari ini bagi jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-Mu Tuhan, maka mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Segala aliran kesembuhan turun atas kehidupan mereka, sehingga dari ujung rambut sampai telapak kaki tidak ada lagi yang sakit Tuhan, namun mereka mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Mereka yang ada di dalam pergumulan keluarga Tuhan, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Oh Tuhan, mereka yang datang dengan segala kelemahan Tuhan, mereka diberi kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kekurangan diberi, oh haleluya, kecukupan di dalam kehidupan mereka. Karena Engkau Allah yang kaya rela miskin, supaya mereka, kami yang percaya, oh diperkaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Oh Tuhan, kami mengangkat tangan, tanda kami setuju, diberkati oleh Tuhan. Kiranya pulanglah dengan damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan Yesus, haleluya, dengan persekutuan Roh Kudus. Kiranya berkat-berkat yang dari Bapa, Putra, Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kami semua. Baik berkat kesehatan, kekuatan, kemampuan, keberhasilan, ekonomi kami diberkati, keluarga kami diberkati. Oh Tuhan, terima kasih. Demikian juga berkat-berkat secara rohani, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebajikan, kemurahan, haleluya, belas kasihan itu yang selalu mengikuti kehidupan kami. Kami terima Tuhan Yesus berkat-Mu yang terbaik sore hari ini, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Kita membangun 15 kali tahun ini, Pak. Banyak di NTT. Ini banyak yang roboh, Pak. Iya, benar. Yang roboh itu yang kita tolong 5 nih. Oh, iya, iya. Jadi banyak, Pak, kasihan. Iya, iya, kasihan, Pak. Betul, betul. Bagi-bagi sepatu juga untuk hamba-hamba Tuhan banyak. Iya, iya. Iya. Pengen ke Bali, Pak, cuman ini masih takut saya, Pak.